Halo Sobat Basah, gue lagi perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta untuk bawa ikan di belakang. Seperti biasa, reguler tiap bulan. Kali ini kita akan kirim lagi ke konsumen-konsumen kita di Amerika. Hai guys, ini maru yang akan kita jual guys. Kita berusaha untuk kenalin ikan-ikan Indonesia untuk bisa punya market yang lebih luas, punya market yang lebih besar di luar negeri. Makanya kita push terus untuk kirim ikan-ikan Indonesia, karena ternyata banyak dari mereka yang pernah lihat gitu tapi nggak tahu bahwa ikan itu dari Indonesia, dan mereka tidak tahu kemenarikannya karena cuma sepintas doang. Makanya kita berusaha untuk terus penetrasi pasarnya di sana. Sebenarnya bukan semata-mata untuk bisa ngejual ikan itu, tapi lebih ke supaya visibility atau ikan-ikan Indonesia itu lebih sering terlihat. Kali ini kita kirim ikan lokal kita adalah Bagarius ya, dan Sumatera, lalu wasp goby atau butterfly goby, terus Botrytis zonatus atau bird gudgeon, lalu juga kita kirim tiger eel, fire eel, dan masih banyak macam lagi ikan-ikan native. Oke, ini udah deket ke area kargo. Saya mau konsentrasi driving dulu karena ini mulai berbahaya, mulai ramai saudara-saudara. Jadi I'll see you soon. Tuh, jadi buat teman-teman yang mau kirim ikan hias langsung ke luar pulau maupun luar negeri yang lewat pesawat, itu bisa langsung datang ke sini. Ada beberapa agen-agen gitu, kalian bisa hubungin, misalnya tanya bapak satpamnya itu kan ada security tuh. Tanya apa, kalau saya mau kirim ikan gitu misalnya ke lewat kargo kemana ya gitu, nanti sama beliau diarahin biasanya ke agen-agen kargo gitu yang bisa buat ngirim ikan hias gitu. Jadi bisa tanya ke beliaunya atau tanya ke ya petugas-petugas di sini lah, mereka yang lebih paham. Nah, saya akan sekarang ini lagi nungguin teman saya. Dia adalah agen atau apa ya bahasanya, bukan agen sih, dia adalah orang yang broker, atau dia yang ngurus-ngurus surat-suratnya supaya ikan saya bisa dikirimkan ke Amerika. Jadi sebenarnya kalau buat teman-teman yang pengen ekspor ikan hias, ada dua cara sebenarnya. Basically ada dua cara. Yang satu adalah lewat transhipper. Itu kalau kalian misalnya mau kirim ikannya 1 ekor, 2 ekor, pembelinya retail ya intinya, atau sampai 1 box, itu kalian bisa itu kalian bisa lewat transhipper. Kalau di Indonesia ini ada transhipper yang bisa handling hampir semua ikan, jadi nggak cuma cupang atau gapi. Yang saya rekomend gitu untuk kalian gunakan jasanya adalah Bapak Hermanus Haryanto. Kalian bisa cek di Facebooknya Hermanus Haryanto atau Hermanus Haryanto Transshipping, atau nanti kalian bisa cek di deskripsi, saya akan kasih tulis Facebook beliau, jadi kalian bisa langsung ke sana, nanti PM aja gimana caranya untuk kirim ikan ke luar negeri, berapa biayanya segala macam, langsung ke beliaunya aja gitu. Nah, cara yang kedua adalah buat kalian yang punya konsumen, misalnya di luar negeri punya customer yang pengen beli ikan, bro gue belum beli ikan dong 5 box 10 box gitu ya, box gede kayak gini. Itu kalian bisa direct langsung kirim gitu, maksudnya nggak tanpa harus melalui transhipper, tapi melalui broker atau agent. Jadi kalian bisa hubungin, namanya ada 2 orang yang saya tahu, namanya Bapak Mitra, sama yang paling terkenal dan paling banyak digunakan adalah Pak Joko. Itu perusahaannya namanya PT IPW. Itu beliau yang ngurus-ngurus. Jadi misalnya pas saya mau ekspor kemana, ke Vietnam, ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang, bisa kontak beliau.
nanti nanya-nanya apa yang diperlukan segala macam. Untuk proses packing segala macam ya kalian harus belajar sendiri. Itu bisa sih, saya nanti akan bikin video lagi yang akan ngejelasin lebih detail soal itu gitu. Terus requirementnya misalnya, aduh gue pengen belajar ekspor ikan nih, apa aja pengetahuan yang kalian harus tahu. Karena gini, gue sendiri bukan eksportir besar gitu, enggak gitu. Gue nggak sepadan kalau dibilang dengan PT A, PT B gitu yang no, gue bisa dibilang gue private atau masih belajar untuk ekspor. Tapi gue udah doing this for 3-4 tahun gitu. Tiap bulan gue ekspor ke Amerika, ke Thailand, ke Vietnam. Walaupun hanya jumlah 10 box, 5 box, 15 box, 20 box paling banyak. Tapi at least sebenarnya ini adalah bisnis yang menjanjikan. Dan itu terbukti. Gue bukan sebuah PT yang punya ratusan karyawan, ratusan tank, enggak gitu loh. Tank gue cuma puluhan lah gitu. Dan karyawan gue cuma 3 atau 4 orang. Tapi dengan connection, dengan kalian mau belajar, kalian mau tahu gimana prosedurnya segala macam, mau diingat-ingat, bisa juga kalian itu. Dan yang paling penting adalah belajar bahasa gitu. Karena konyol banget kalau sampai ada konsumen dari luar negeri tapi kalian nggak bisa ngomongnya. At least English pasif lah, atau at least jangan malas buka Google Translate lah. Tapi jangan terlalu mengandalkan juga, karena Google Translate sering ada error di grammatical dan segala macam. Jadi kalian juga harus belajar bahasanya gitu. Kalau saran saya ya, karena terus terang aja gua sendiri sampai bisa ekspor segala macam. Ya satu, bicara strategi bisnis juga yang setiap orang beda-beda, approach-nya beda-beda. Yang kedua adalah sebenarnya yang gua andalkan adalah lebih ke gua bisa bicara bahasa Inggris dengan ya bisa dibilang fluent lah gitu loh, maksudnya lancar dan itu senjata gua sebenarnya. Jadi gua bisa lebih deket ke konsumen, bisa approach mereka, punya apa ya, kalau ngobrol nggak kaku gitu. Jadi mereka merasa kayak ngobrol sama teman. Nah, sampai kalian juga harus bisa mengolah bahasa Inggris kalian atau bahasa apapun lah konsumen kalian, misalnya dari Cina atau dari Thailand atau dari Korea sekalipun ya. Belajar bahasa itu penting banget gitu untuk broaden your market gitu. Karena ekspor itu tidak mudah. Profit di ekspor ya kurang lebih sedikit lebih banyak lah dibanding lokal sebetulnya. Tapi extra work. Cuman kenapa gue tetap ngejalanin ekspor ikan hias gitu. Walaupun gini, kalau kita bicara gue push pasar di lokal gitu ya, gue push market di lokal ya, mungkin sama omsetnya gitu, dengan untung yang lebih sedikit, tapi resiko dan kerjaannya juga lebih sedikit. Tapi pada saat gue tetap jalan di pasar kan gitu kan, tetap jalan di mana, pasar lokal gitu ya, di online, di kirim-kirim ke Jawa, luar Jawa segala macam. Tapi dengan gue rutin ekspor, gue jadi punya option bro. Itu yang penting buat gue gitu loh. Jadi it's more than just money. Jadi pada saat kita jalanin satu bisnis, kalau menurut gua ya, gua bukan ahli bisnis juga, tapi menurut gua pada saat kita ngejalanin suatu bisnis, kita perlu keamanan. Dalam artian gini, oke, gua beli ikan sekian banyak gitu, what if gua jual di lokal, what if nggak laku, nah gitu kan. Kalau kita bisa ekspor kan kita jadi punya opsi, oke, di lokal nggak laku, gua buang keluar, dan sebaliknya, oh di luar nggak laku, gua buang lokal. So itu adalah safety netnya gitu. Pengaman secara bisnis itu approach gua sih. Jadi ya lu boleh punya approach masing-masing. Tapi kalau gua ya lebih baik gua kalau bisa menjangkau sebanyak mungkin opsi market. Walaupun ibaratnya gua harus belajar ekstra, gua harus bekerja ekstra sampai dari semalam belum tidur bro. Karena kan pengiriman kan sehari ya, flightnya 24 jam. Jadi kita nggak bisa kemarin atau kapan udah packing, karena terlalu lama kan ikannya di kantong. Jadi packingnya harus mepet. Ini pesawat kita harus masuk gudang kargo tuh jam 8 pagi. Jadi ya packing mulai jam 11 malam sampai pagi, sampai jam 6 packing semua selesai, masuk mobil langsung jalan gitu. Itu gambaran gitu untuk extra worknya seperti itu gitu kan. Dan juga dikejar waktu, harus begini harus begitu. Kadang-kadang ngalamin masalah di sini situ, dokumennya nggak beres lah, apalah, ternyata ikan ini kurang, ini begitu. Tapi eventually ya memang dulu awal-awal juga gue banyak error lah, gila, sampai pernah overweight bro gitu. Karena masih kurang pengalaman ya, packing kayak gayanya kayak packing ikan biasa kayak yang di pasar gitu kan. Pas sampai di sini booking
Gua overweight itu 180 kilo, itu ekstranya doang. 180 kilo. Kalau misalnya kita bicara zaman dulu kan masih nggak terlalu mahal ya, setelah covid ini kan costnya jadi makin tinggi. Let's say tapi 180 kilo kali 100 ribu bro. Jadi itu nomboknya 18 juta gitu. Jadi one little mistake, jangan pernah ngegampangin. Kalau nggak tahu jangan sotoy, mending nanya ini gimana. Banyak lah sebenarnya, atau nanti nonton video-video gua gitu, akan gua jelasin juga cara packingnya, gimana cara supaya ada kesalahan ini, apa istilahnya kesalahan ini itu yang pernah gua alamin. Gua akan share supaya nggak terjadi sama kalian gitu loh. Jadi kedepannya kalau misalnya kalian pengen untuk belajar ekspor gitu ya, nggak harus belajarnya dengan cara menyakitkan sampai rugi jutaan gitu loh, maksudnya daripada sampai rugi jutaan karena kesalahan sedikit atau cancel atau gimana, ya lebih baik kalian belajar dulu gitu loh. Oke. Gue kenapa jadi sering ngomong gitu loh? Sebenarnya alasan gue bikin vlog ini bukan untuk mengedukasi kalian, bukan karena gue bukan ahli, jadi bukan hak gue untuk ngajarin orang, tapi sebenarnya gue ngantuk. Jadi ini buat mengusir ngantuk, gue sengaja ya ngomong-ngomong sendirilah, nggak jelas, karena lagi ya itulah nungguin agent atau broker saya yang dia shoot di datang jam 8, tadi janjian jam 8. So ya, nanti kita akan lanjut lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi setelah gua urusin ini, dan sekaligus nanti mungkin karena di sini sebenarnya nggak boleh ambil footage. Ya, gua harus sembunyi-sembunyi, ngomongnya di dalam mobil lah, tetek bengek lah. Karena kalau gua nge-vlog di luar dan orang tahu gua taking video, waduh, gawat bro, gawat. Jadi sebisanya lah nanti akan gua ambil footage dan mungkin akan sambil gua jelasin dari dalam mobil.